Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Jamaah yang Allah muliakan, sebuah kebahagiaan kita bisa kembali bersama pada kesempatan kali ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakarub kepadanya dalam rangka menuntut ilmu agama, atau dengan menuntut ilmu agama, sebuah ibadah yang mulia, ibadah yang sangat istimewa, ibadah yang akan membuka pintu-pintu kebaikan sebagaimana apa yang dituturkan oleh Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam saat beliau bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quranul Karim dan yang mengajarkannya. Kalau ingin jadi orang baik, kita harus punya waktu untuk bersama Al-Quran. Kalau ingin jadi orang baik, kita harus belajar Al-Quran, membacanya, memahami makna dan tafsirnya. Karena itulah yang dituturkan oleh Rasul SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quranul Karim. Ini adalah hal yang sangat penting untuk kita camkan, karena banyak orang ingin jadi baik tapi nggak tahu caranya. Banyak orang ingin jadi baik tapi nggak ngerti caranya. Maka ada yang berpikir dengan cara dunia, ada yang berpikir hanya dengan sebatas memperbanyak teman, pengalaman, dan lain sebagainya. Betul, itu penting. Tapi bukankah yang paling mengerti kebaikan adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam? Dan beliau mengatakan, sebaik-baik kalian yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bersama dengan ayat Al-Quranul Karim yang dicantumkan oleh Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad, atau yang biasa kita kenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dalam kitab yang sangat fenomenal, kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang sangat luar biasa dan terbukti merubah wajah dunia dengan izin dan taufik dari Allah selama bertahun-tahun dan bermasa-masa lamanya. Maka buku dan karya ini sudah terbukti mendapatkan pertolongan dan taufik dari Allah. Maka tugas kita untuk mempelajari dan mendapatkan keberkahan dari hal tersebut. Maka marilah kita bersyukur dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat,
dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, pada pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan bahwa orang-orang yang sabar pasti akan mendapatkan kabar gembira dan kegembiraan. Karena itulah yang Allah firmankan, wabasyiris sabirin, maka berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Lalu kita juga jelaskan bahwa ciri mereka ketika mendapatkan musibah, maka mereka akan menyatakan dan mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami ini milik Allah dan kami pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita bisa mengerti dan memahami bahwa salah satu kunci besar agar bisa jadi orang sabar ketika menghadapi musibah dunia adalah dengan membuang rasa memiliki dan kembali menjadi seorang hamba yang sebenar-benarnya, hamba yang gak punya apa-apa, hamba yang fakir kepada Allah, hamba yang gak punya nilai tawar atau posisi tawar. Begitu kita merasa gak punya apa-apa, kita akan plong dan kita akan lebih mudah mengendalikan diri kita ketika kehilangan sesuatu dari perhiasan-perhiasan dunia, dari harta-harta dunia, secara fisik di dunia, dan seterusnya. Kenapa? Ya bukan punya saya. Bukan punya saya. Saya nggak punya apa-apa. Gitu hadirin Allah muliakan. Kan gitu ya jamaah. Kita pergi ke rumah sakit, lalu ketemu dengan pasien yang baru saja diamputasi tangan kirinya misalnya. Tentu ada perasaan empati, tentu ada rasa simpati dengan beliau itu. Tapi apakah kita terpuruk dengan melihat itu? Jawabannya tidak. Padahal dalam loh amputasi tangan. Kenapa demikian? Jawabannya simpel. Karena kita tidak merasa memiliki tangan tersebut, kita akan katakan itu bukan tangan saya. Maka saya nggak ada beban yang membebani saya dengan beban yang sangat besar, gitu jemaah. Jadi ini berlaku untuk semua, mau harta, mau kesehatan, mau kekuasaan, mau jabatan. Ketika kita benar-benar menancapkan sebuah kaidah, inna lillah, sesungguhnya kita ini hanya milik Allah, maka kita akan jauh lebih nyaman dalam hidup dan bisa menjadi orang-orang yang sabar, bisa menjadi orang-orang yang sabar. Wabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Surat Al-Baqarah ayat 155 dan 156. Hadirin yang Allah muliakan, makanya para ulama mengatakan, Al-Imam Al-Zahabi membawakan dari Wahab bahwa Nabi Isa alaihi salam pernah berkata kepada Hawariyin, ini berarti Israiliyat ya, disampaikan aja. Apa kata beliau alaihi salatu wassalam? Kata Nabi, sebelum itu Nabi kan mengatakan, hadithu an bani Israil wala haraj, sampaikan apa yang terjadi atau apa yang terjadi dengan Bani Israel atau kisah Israel, dan gak ada masalah. Tapi jangan dibenarkan, tapi jangan didustakan juga. Ya didengar, ambil ibrah kalau memang ada yang sesuai, tapi jangan langsung divonis begitu. Nah, hadirin Allah muliakan, kita kembali ke riwayat yang dibawakan Imam Zahabi dari Wahab
bahwa Nabi Isa alaihi salam berkata kepada Hawariyin, asyadduhum jaza'an alal musibah asyaddukum hubban lid dunya. Masya Allah, ini kaidah. Orang yang paling nyesek ketika tertimpa musibah, yang paling hancur ketika tertimpa musibah, yang paling gak bisa move on ketika tertimpa musibah dunia, asyaddukum hubban lid dunya, yaitu orang yang paling cinta terhadap dunia. Orang yang paling cinta terhadap dunia. Sekali lagi, ini dunia ya, Masya Allah. Kita nggak bicara akhirat atau kesolehan menuju akhirat. Kalau kita nggak mendapatkan atau kehilangan kesolehan, iya, orang beriman itu sedih. Kalau kita kehilangan kesempatan untuk taat, betul, orang beriman itu gak sedih. Orang beriman sedih. Makanya kan doa orang beriman apa? Wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah jadikan musibahku menyerang agamaku. Itu prinsip orang beriman. Jangan sampai musibahku menyerang agamaku. Menyerang agamaku. Makanya para sahabat sedihnya luar biasa ketika Rasulullah SAW meninggal dunia. Itu luar biasa. Karena kehilangan kesolehan yang berada di level puncak dunia. Kesolehan Rasulullah SAW. Adapun ketika kita kehilangan harta atau kehilangan kesehatan misalnya, atau hal-hal yang duniawi, maka ingat riwayat ini, yang paling nyesek adalah yang paling cinta terhadap dunia tersebut. Makanya ditanggalkan tuh itu semua, jamaah. Gak akan bisa sabar, gak akan. Kalau kita masih punya rasa memiliki, gak akan bisa sabar. Kalau kita masih mencintai hal-hal duniawi tersebut, ya tapi ini pilihan ya. Semua orang punya kesempatan untuk memilih, sebagaimana semua orang akan mempertanggungjawabkan pilihannya pada hari kiamat. Tapi kalau mau tenang, mau plong, mau nyaman, jadi orang kaya, nggak sombong gitu loh. Jadi orang miskin juga nggak minder, nggak terpuruk. Nah itu tadi solusinya. Dan jamaah sekalian, memang berat banget, susah jadi orang sabar. Oleh karena itu Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat berikut ini, ayat yang ketiga dalam bab ini, yaitu dalam surat Az-Zumar ayat 10. Surat Az-Zumar ayat 10. Al-Imam Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua, dan orang-orang yang beliau cintai, dan seluruh umat Islam. Beliau rahimahullah menyatakan, wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, Allah Ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan mendapatkan pahala bighairi hisab, tanpa batas. Masya Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan mendapatkan pahala tanpa batas, unlimited, tanpa batas. Ini adalah potongan dalam surat Az-Zumar ayat 10. Kalau kita baca dari awal, Allah berfirman, qul, katakan kepada
hamba-hambaku, qul ya ibadilladzina amanu, katakanlah, ya ibadilladzina amanu, katakanlah kepada hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku yang beriman, ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Rabb kalian, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah, orang-orang yang melakukan ihsan dan perbuatan baik di dunia, mereka akan mendapatkan hasanah, mereka akan mendapatkan kebaikan. Hasanah, kalau kita baca buku tafsir, bermakna keselamatan, kesehatan, dan sampai ke surga. Baru Allah lanjutkan, wa ardullahi wasi'ah, dan bumi Allah itu luas gitu. Bumi Allah itu luas. Nah, kalimat bumi Allah ini luas, ini pesan untuk berhijrah. Kalau kita baca buku-buku tafsir, pesan untuk berhijrah. Maksudnya apa jemaah sekalian? Hadirin Allah muliakan, ya kalau Anda nggak bisa menjaga diri dari hal yang haram, dan nggak bisa taat kepada Allah, melakukan amal ibadah kepada Allah di sebuah tempat, ya kenapa nggak pindah gitu loh. Wong bumi Allah itu luas kok, Masya Allah. Kenapa bertahan di situ? Wa ardullahi wasi'ah. Bumi Allah kan luas. Kenapa seakan-akan Anda nggak bisa keluar dari zona itu? Padahal di sana Anda harus melakukan kemaksiatan, Anda harus melakukan dosa lagi, dosa lagi, dosa lagi. Anda nggak bisa memperbaiki iman Anda dan ketakwaan Anda. Kenapa nggak coba tempat lain? Kenapa nggak coba tempat lain? Kenapa nggak coba opsi lain? Tempat, opsi, lingkungan, teman yang membuat kita semakin dekat sama Allah, yang membuat kita semakin menjaga diri dari dosa dan maksiat, yang membuat kita semakin semangat dalam menuntut ilmu, lalu mengamalkan ilmu tersebut. Wa ardullahi wasi'ah. Bukankah bumi Allah luas? Bumi Allah luas. Emangnya tempat cuma di situ aja? Emangnya bisa gaji kita, yang bisa gaji kita cuma di situ? Dan kalaupun dia gaji kita, itu kan rezeki kita yang sudah Allah tetapkan. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, dan di atas langit itulah rezeki kalian dan apa yang dijanjikan untuk kalian. Jadi hadirin yang Allah muliakan, rezeki kita ada di atas langit, bukan di tangan mereka, bukan di tangan mereka. Jadi jangan pernah berpikir bahwa harus bertahan di sana sampai mati. Enggak, siapa yang bilang begitulah? Enggak ada. Enggak ada yang pernah mengatakan demikian. Sekali lagi hadirin sekalian, bumi Allah itu luas. Bumi Allah itu luas. Makanya itu kan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Dhariyat ayat 22 tadi. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di atas langit itu rezeki kalian dan apa yang dijanjikan untuk kalian. Keluarlah, keluar dari zona aman. Kalau ternyata nggak kondusif,
kalau ternyata tidak membuat kita jadi orang baik, kalau ternyata tidak meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita, bahkan justru menjatuhkan, memperburuk, dan menurunkan kualitas iman dan ketakwaan. Wa ardullahi wasi'ah. Bumi Allah itu luas. Bumi Allah itu luas. Simple tapi dalam ya jemaah. Bumi Allah itu luas. Anda belum nyoba. Belum nyoba. Ada banyak kebahagiaan di luar sana. Ada banyak keindahan di luar sana. Jika di luar itu kita bertakwa kepada Allah, lebih membuat kita mendekat kepada Rabbul Alamin. Kenapa harus bertahan di sebuah tempat yang membuat kita tertekan secara iman, tertekan secara ketakwaan? Atau bukan mereka yang akan mencabut nyawa kita nanti, dan kita tidak akan berurusan dengan mereka dalam tanda kutip, karena pertanggungjawaban kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka nggak menentukan surga neraka kita, itu poinnya. Ya kalau kita buat zalim atau kita ada kasus sama mereka, kita akan berhadapan dengan mereka. Tapi kan yang punya surga neraka bukan mereka, yang punya kebahagiaan kita bukan mereka. Wa ardullahi wasi'ah. Bumi Allah itu luas. Bumi Allah itu luas. Jangan pernah terkungkung dalam satu tempat saja dan seakan-akan kita nggak dikasih pilihan sama Allah. Kita nggak dikasih pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata para ulama tafsir mengatakan, kata mereka seperti Al-Imam Sa'di rahimahullah mengatakan, famahma muni'tum min ibadatihi fi mawdi'in fahajiru ila ghairiha. Maka mahma muni'tum, dan saat kalian dicegah, dilarang untuk beribadah kepada Allah di sebuah tempat, fahajiru ila ghairiha, maka pindahlah ke tempat lain. Wa ardullahi wasi'ah. Karena apa? Bumi Allah luas. Bumi Allah luas. Lingkungan kita selalu mengajak maksiat. Geng kita atau komunitas kita selalu ngajak kita berbuat dosa, buat dosa. Harus inilah, harus ngikut hangout lah, lalu masuk ke klub lah yang isinya maksiat. Jangan pernah berpikir, tapi aku harus gimana? Loh, emangnya orang cuman mereka aja? Anda kan belum pernah bersahabat dengan orang soleh. Anda belum coba pindah ke tempat lain. Dan itulah manusia. Kalau sudah merasa nyaman dengan sebuah tempat, berat untuk keluar. Gak mau meninggalkan zona aman. Dan disitulah kesalahan fatal mereka. Wa ardullahi wasi'ah. Bumi Allah itu luas. Bumi Allah itu luas. Kan sama aja jamaah. Dulu juga awal-awal kita nggak merasa nyaman di tempat ini atau di lingkungan ini, dan kita harus adaptasi. Nah, bedanya apa kalau kita pindah lalu kita mulai sesuatu yang baru? Kan kita udah pernah melakukan itu. Dan kalau dulu kita lakukan untuk dunia, dan kita nggak akan mati kelaparan, kita buktikan kita nggak mati kelaparan, masa kita lakukan untuk Allah kita mati kelaparan?
Masa kalau kita lakukan untuk Allah, kita nggak dapat keberkahan? Oke, anggap saja mati kelaparan. Tapi mati kelaparan di jalan Allah itu kan pahala besar. Dan bahagia, pasti bahagia. Bilal tuh bahagia walaupun disiksa. Wa ardullahi wasi'ah. Dan bumi Allah itu luas. Bumi Allah itu luas. Jadi yang kenyataannya gini loh. Yang sempit itu sebenarnya hati kita. Nah, itu poinnya. Yang sempit itu hati kita, bukan bumi Allah. Yang sempit itu pemikiran kita. Yang membuat sempit adalah ketakutan-ketakutan kita. Yang membuat sempit adalah sifat pengecut kita. Sifat pengecut untuk menerima tantangan baru, untuk berjuang dari nol, untuk mengorbankan apa yang kita punya demi mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Itu. Jadi bukan bumi Allah sempit, enggak. Bumi Allah tuh luas. Ya Allah, kita nggak usah bicara bumi Allah. Indonesia tuh seluas apa? Luasnya minta ampun. Yang sempit itu hati kita. Yang sempit pemikiran kita. Yang sempit adalah ketakutan-ketakutan kita. Itu yang buat sempit. Yang sempit adalah jiwa pengecut kita. Dan ini bukan berarti sok-sokan ya. Tapi konsepnya adalah ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Bersungguh-sungguh mengejar apa yang bermanfaat bagi Anda di dunia dan akhirat Anda. Kalau ini jelas-jelas merusak akhirat kita, kenapa dipertahankan? Wasta'in billah, minta pertolongan kepada Allah. Wala ta'jiz, jangan lemah, kata Allah, kata Nabi SAW. Jangan lemah, jangan down, jangan balik kanan, maju terus. Wa ardullahi wasi'ah. Bumi Allah itu luas, jemaah. Bumi itu, atau bumi Allah itu luas. Seringkali ini bukan tentang masalah nggak punya pekerjaan atau sulit mendapatkan pekerjaan. Ini karena kita kekurangan iman. Lalu jiwa petualangan kita itu udah hilang. Karena terninak membawakan berada di satu kondisi dalam waktu yang sangat lama. Dan padahal itu nggak meningkatkan iman dan takwa kita. Bahkan merusak iman dan takwa kita. Oleh karena itu, wa ardullahi wasi'ah. Tapi emang mudah? Nggak mudah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tutup ayat ini dengan firman-Nya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala dan ganjaran orang-orang yang sabar akan diberikan semuanya oleh Allah, sempurna, bighairi hisab, tanpa batas, kata para ulama. Tanpa batas. Tanpa batas. Kata Al-Imam As-Sa'di dan para ulama yang lain rahimahumullah, bighairi hadd wala ad wala miqdar, tanpa ada batas. Dan nggak pakai ukur-ukuran, dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan. Karena memang nggak mudah untuk sabar, susahnya minta ampun, susahnya luar biasa. Masih ingat keterangan para ulama di pertemuan
Kesabaran adalah kemenangan. Kekuatan wahyu dan agama di atas kekuatan hawa nafsu. Jadi ini kemenangan wahyu di atas hawa nafsu. Susah jemaah. Nahan diri itu susahnya minta ampun. Itu tadi kita bilang sebenarnya bukan bumi Allah yang sempit, tapi nafsu Anda lah yang membuat semua sempit. Jadi harus Anda kalahkan adalah nafsu Anda, diri Anda. Yang sempit nih diri Anda, bukan bumi Allah. Bumi Allah luas, wa ardullahi wasi'ah. Bumi Allah itu luas. Makanya kan nanti gimana keluarga gua? Ya keluarga lo ya keluarga lo. Emangnya nggak ada tempat lain? Kenapa berpikir sesempit itu sih? Kalau kita nggak di suatu tempat terus semuanya mati gitu, kan enggak hari ini. Hari ini nggak demikian di lingkungan kita. Atau kalau kita nggak keluar dari komunitas kita atau itu, kita nggak dapat temen di seluruh dunia, semuanya ngejauhin kita. Jadi satu-satunya komunitas manusia cuman mereka. Kan nggak demikian. Anda kan belum gaul sama orang-orang soleh. Anda kan belum berinteraksi dengan orang-orang yang punya ilmu. Gimana serunya mereka, gimana asiknya mereka. Mereka nggak kalah cerdas dengan ahli dunia. Pemikiran mereka jauh ke depan. Mereka matang dalam bersikap, matang dalam memutuskan sesuatu. Mereka punya nyali. Kenapa? Karena nothing tulus, semuanya milik Allah. Yaudah kita pakai aja. Salah satu yang membuat orang nggak punya nyali kan, ini harta gue satu-satunya. Ini harta gue. Orang-orang soleh, gue nggak punya harta. Kita coba aja. Masa sih Allah nggak bantu? Kalaupun ini hilang, ya ini kan punya Allah. Yang penting kita nggak melakukan maksiat aja. Kalau ditanya sama Allah hari kiamat, kita bisa jawab. Udah selesai. Maka pahalanya ini gedenya luar biasa jemaah, karena berat memang kayak begitu. Mengalahkan diri ini itu susahnya minta ampun. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan pahala orang-orang yang sabar Allah akan berikan secara sempurna tanpa hisab, tanpa ada batas, tanpa ada batas. Makanya hadirin Allah muliakan, ini ada kaitannya juga dengan ibadah puasa. Kenapa ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang puasa, Allah berfirman, as-shaumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku dan aku yang langsung mengganjarnya. Allah nggak mengatakan 10 kali lipat. Allah nggak mengatakan 700 kali lipat. Allah katakan, aku yang langsung mengganjarnya. Kata para ulama, karena puasa isinya adalah kesabaran. Puasa yang benar ya. Puasa lahir dan batin. Kalau kita pakai bahasa Al-Imam Qudama, puasa khawas. Bukan hanya tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan, tapi ia puasakan zahirnya, lalu ia puasakan hatinya dari noda-noda dan virus-virus hati. Luar dalam, luar dalam.
Itu kalau kita bisa puasa demikian, itu dari A sampai Z puasa kita intinya sabar, 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 sabar. Kan puasa sabar. Sabar apa? Menahan diri, sabar. 3 sabar loh di puasa. Semua unsur kesabaran ada di puasa. Sabar apa? Masih ingat pelajaran pertama kita di bab ini? Menahan diri dari apa tuh sabar? Menahan diri agar selalu di atas ketaatan, atau mandiri dalam mengerjakan ketaatan. Bukankah itu ada di puasa? Ada di puasa. Terus yang kedua, menahan diri agar tidak melakukan dosa. Kita nggak makan, nggak minum, itu nahan diri. Jangankan dosa, puasa itu melatih kita menahan diri dari hal-hal yang pada dasarnya mubah. Kita puasa sunnah nih, sebenarnya kan hari ini kita mubah aja makan siang. Hari ini kita puasa, ada yang puasa Senin Kamis, hari ini hari Senin, atau misalnya puasa Nabi Daud, mungkin hari ini nggak puasa, besok dia puasa, dan seterusnya. Kan sebenarnya pada saat dia puasa Senin atau Nabi Daud, dia bisa-bisa aja makan siang, kan mubah-mubah aja, tapi dia tahan diri untuk makan siang. Konsep menahan diri dari hal yang haram itu puasa. Dilatih dengan mengkat sebagian hal-hal mubah. Terus yang ketiga, menahan diri dari ketidaknyamanan dunia. Lapar, haus ditahan pas puasa. Lapar dan haus. Itu sisi menahan diri dari musibah dunia. Salah satu musibah kan lapar. Dan itu musibah lebih parah daripada kemiskinan. Lapar tuh orang bisa liar. Orang bisa nusuk orang. Semua ada di puasa. Maka tidak heran. Tidak ada kelipatan dan angka ketika Allah berbicara tentang puasa. Allah berfirman, wa ana ajzi bih, dan aku yang akan langsung mengganjarnya. Kenapa? Karena puasa adalah kesabaran. Dan ketika bicara kesabaran, Allah berfirman dalam Az-Zumar ayat 10 dalam ayat ini, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu pahalanya akan disempurnakan oleh Allah, dikasih semua sama Allah tanpa hisab, tanpa ada batas. Allah nggak mengatakan saya kali 10 kali lipat, tidak. Allah tidak mengatakan saya kasih sampai 700 kali lipat, tidak. Allah katakan bighairi hisab, tanpa ada batas, tanpa ada batas. Makanya Al-Imam Al-Qurtubi menyatakan bahwa ulama kita menjelaskan kullu ajrin yukalu kailan wa yuzan wazna illa shaum. Semua pahala itu akan ditakar dan ditimbang kecuali puasa, kecuali kesabaran, kecuali kesabaran. Artinya Allah akan berikan kita jauh di atas effort kita ketika jungkir balik, babak belur, pontang panting, kepala di bawah, kaki di atas, untuk bisa menahan diri kita sehingga kita bisa terus berjalan di atas ketaatan atau mengatakan tidak pada maksiat dan tetap bertahan di musibah dunia apapun. Allah tahu itu susah banget, beratnya luar biasa. Apalagi kita yang baru-baru hijrah, kita yang berada di fase-fase awal, susahnya. Ilmunya masih belum banyak,
pondasi belum kuat, tiba-tiba ada ujian, nggak mudah. Tapi ingatlah ganjarannya tanpa batas, tanpa batas, ganjarannya tanpa batas, tidak ada batas, bighairi hisab, tidak ada batas. Hadirin Allah muliakan, sehingga kita akan lebih semangat menjadi cambuk dan bahan bakar agar kita bisa istiqomah. Kita bisa istiqomah. Ingat pahalanya. Ingat pahalanya. Dan itu yang dilakukan oleh para ulama kita. Itu yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita. Kenapa mereka tetap bertahan, tetap bersabar? Karena di dalam hati mereka ada ayat ini. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Al-Imam Al-Ahnaf beliau kehilangan salah satu mata beliau. Artinya mata beliau buta. Salah satu mata beliau nggak bisa lihat. Kata Mughirah, "Dhahabat min arba'ina sana." Mughirah mengatakan, Ahnaf itu, Al-Imam Ahnaf rahimahullah itu pernah menyatakan, salah satu penglihatanku itu hilang semenjak 40 tahun yang lalu. 40. Jadi udah hilang selama 40 tahun. Masyakautuha ila ahad. Dan selama 40 tahun itu saya nggak pernah ngeluh sama siapapun juga. Penglihatan hilang. Itu berat. Berat jamaah. Nggak pernah ngeluh sama siapapun. Penglihatan hilang itu lebih berat daripada kehilangan harta kita, bisnis kita. Berat. Apalagi kita udah berkeluarga. Kita punya anak. Itu salah satu cita-cita dan keinginan orang tua selalu ngeliat anaknya. Dia nggak peduli dapat duit berapa. Dia nggak akan mau gantikan momen melihat anak atau cucu dengan harta. Enggak. Al-Imam Ahnaf kehilangan itu selama 40 tahun. Dan beliau nggak pernah ngeluh. Beliau tidak pernah ngeluh sama siapapun. 40 tahun nggak pernah ngeluh. Siapa di antara kita bisa demikian? 40 tahun kena musibah, nggak pernah ngeluh. Nggak pernah ngeluh. Nggak pernah pasang status atau ganti status sehingga menimbulkan tanda tanya dari teman-teman kita atau followers yang follow kita. Subhanallah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang-orang yang bisa nahan diri di atas ketaatan agar tidak maksiat dan menghadapi musibah, itu Allah akan sempurnakan tanpa ada batas. Allah nggak bicara 10 kali lipat, Allah nggak bicara 20 kali lipat, Allah nggak bicara 100 kali lipat, Allah nggak bicara 700 kali lipat. Allah bicara tanpa batas. Tanpa batas. Oleh karena itu jamaah yang Allah muliakan, ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Itu kalau kita lihat ulama, luar biasa jamaah. Luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Makanya Al-Imam Fudail menyatakan, la yajza 'anil musibah illa man ittahama rabbah. Tidak ada satupun orang
yang tidak rela terhadap ketika menghadapi musibah, yang merasa sakit ketika terkena musibah, yang memendam marah atau emosi ketika tertimpa musibah, kecuali orang yang ittahama rabbah, yang menuduh Robnya sendiri. Allahu Akbar. Jadi tidaklah ada orang yang tidak sabar menghadapi musibah, lalu dia marah, dia kesel, dia emosi, dia meledak-ledak, dia nggak rela, dia nggak terima, kecuali orang tersebut sadar atau tidak sadar telah menuduh Allah subhanahu wa ta'ala, menuduh Allah, nggak yakin sama Allah. Kalau dia yakin bahwa ini yang terbaik, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, dan Allah akan kasih ganjaran bighairi hisab, tanpa batas, tanpa batas. Semua ini nggak ada yang gratis, hadirin. Kita misalnya bertahan di tengah-tengah pandemi ini, nggak punya uang segala macam, nggak ada yang gratisan. Allah kasih ganjarannya tanpa batas. Lalu kita marah-marah sama Allah, lalu kita komplain. Kita dikasih duit sama orang, dia bilang, lo sabar, nanti gue kasih berapa. Semua angka yang ada di otak lo, gue kasih lebih dari itu. Berani nggak kita suudzon sama dia atau nuduh dia? Dan dia punya semuanya, dia tahu dia. Jadi semua, kamu pikirin aja berapa angka di kepala kamu, saya akan kasih lebih dari itu. Kok bisa kalau manusia tuh kita bisa diem, mingkum, semangat? Ini Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Anda nyesek, Anda sakit gara-gara musibah, itu karena Anda nggak yakin dan menuduh Allah, bahwa Allah menyakiti kita, Allah ingin menjatuhkan kita. Enggak. Hadirin yang Allah muliakan, jangan pernah melakukan hal itu, karena pahalanya unlimited. Cuman kita nggak lihat aja, dan kita paham benar ada banyak hal yang tidak bisa kita lihat, tapi itu real dan nyata. Kita nggak bisa lihat, tapi real dan nyata. Kan begitu. Ya simpel, ya nggak usah ribet-ribet. Jantung kita, emang kita pernah lihat jantung kita? Real. Kita yakin kita punya jantung. Lalu kita nggak pernah buktikan, kita nggak pernah lakukan apapun. Seumur hidup kita nggak pernah berinteraksi dengan alat-alat medis misalnya. Jantung kita nggak pernah dicek. Itu kita yakin. Kenapa ini nggak yakin? Hadirin yang Allah muliakan, jangan pernah demikian. Makanya Al-Imam Fudail rahimahullah, ketika melihat ada seseorang yang mengeluh kepada temannya atas musibah yang dia jalani atau yang sedang menimpa dia, apa kata Imam Fudail? Ya hadza tashku man yarhamka, ya hadza tashku man yarhamuka ila man la yarhamuk. Fulan, kok bisa-bisanya engkau keluhkan zat yang sayang sama kamu ke pihak yang gak sayang sama kamu? Saat engkau keluhkan musibah, itu yang kasih musibah siapa? Allah. Engkau keluhkan Allah kepada manusia yang gak sayang sama kamu. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim dikeluhkan. Yang kasih musibah itu siapa jemaah? Al-Muhsin yang maha baik, Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang, Ahkamul Hakimin yang maha bijak dalam memutuskan. Ketika kita keluhkan
musibah kita keluhkan pemberi musibah tersebut ke siapa? Ke manusia. Siapa manusia? Zuluman jahula, yang zolimnya luar biasa dan bodohnya keterlaluan. Itu sebuah ironi dalam kehidupan. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan pernah menyerah, maju terus, bertahan, berjuang dengan kesabaran, karena kita dijanjikan oleh Ar-Rahman Ar-Rahim pahala tanpa batas. Aku qouli hadza wa astaghfirullakum subhanaka wa hamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.